Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai akad musyarakah mutanakisah, yaitu dengan menganalisis akad pembiayaannya pada PT Bank Mardatilah Syariah Tbk. Nah, adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Atika Dewi Nurbaya, yang kedua ada Cut Munawaroh, yang ketiga ada Samuel Mafatihul Muqtadir, yang keempat ada Eka Setiawati, yang kelima ada Aprilianti, yang keenam ada Nur Fitrianti, dan yang terakhir adalah Danik Anjarwani. Nah, adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai unsur struktur akad. Ya. Nah, di sini kita banyak mengenal prinsip-prinsip yang menjadi landasan atau yang menjadi unsur-unsur dari suatu akad. Yang pertama itu ada al-huriyah atau kebebasan. Nah, di dalam akad musyarakah mutanakisah yang sudah dianalisis oleh kami itu tidak begitu terlihat implementasi dari asas ini ya, dalam kontraknya. Dan yang kedua itu adalah al-musawamah atau persamaan atau kesetaraan. Hal ini terimplementasi dengan baik di dalam kontrak yang mana dapat kita lihat bersama dari adanya kesetaraan kedudukan di muka hukum dan persamaan hak untuk saling musyawarah dan mufakat bila terjadi adendum atau pertambahan kesepakatan atau restrukturisasi kontrak atau pada saat penyelesaian sengketanya. Yang ketiga ada al-adalah atau keadilan. Nah, di dalam asas ini itu dilihat dari seimbangnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Yang keempat ada aridho atau kerelaan. Nah, untuk asas ini tidak begitu terlihat di dalam kontrak ini karena tidak ada klausul yang menjelaskan secara detail. Yang kelima ada asidik, kebenaran dan kejujuran. Nah, asas ini dapat dibuktikan dengan pasal yang memuat klausul kebenaran dokumen yang disertakan berikut sertifikat dan dokumen yang diperlukan. Dan juga pada saat terjadi pelaporan-laporan keuangan oleh nasabah kepada bank. Yang keenam ada alkitabah, yaitu tertulis. Nah, hal ini sudah tertuang dari adanya eksistensi kontrak ini sendiri bahwa dibuat sudah secara tertulis. Oke, baik selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini yang tadi itu adalah prinsip yang saya jelaskan berdasarkan syariah, sedangkan yang sekarang adalah prinsip berdasarkan perjanjian nasional yang tertuang pada saat Lokakarya Hukum Perikatan BPHN Desember 1985. Nah, yang pertama itu ada asas kepercayaan. Asas kepercayaan ini berlaku bagi seluruh akad kerjasama. Namun, diperlukannya agunan sebagai jaminan atas akad kerjasama musyarakah mutanakisah ini adalah untuk menunjang kepercayaan kedua belah pihak dalam melakukan usaha bersama. Jadi, adanya agunan itu tidak menafikan asas atau kepercayaan di antara keduanya. Nah, yang keduanya itu ada asas persamaan hukum. Asas ini tertuang di dalam pasal yang memuat klausul tentang hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihannya, yang mana kedua belah pihak itu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, yang ketiga, asas keseimbangan, sama dengan keterangan yang di dalam asas keadilan pada asas syariah yang di atas. Dan yang terakhir ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini sudah tertuang di dalam asas penyelesaian sengketanya, sudah ditentukan mau diselesaikan melalui musyawarah. Nah, lalu bila tidak menemukan titik tolak ukur ataupun hasil dari musyawarah, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Oke, baik. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Ya, selanjutnya dalam Lokakarya Hukum Perikatan BPHN 17 sampai 19 Desember tahun 1985 ada juga asas moral. Yang kelima asas moral yaitu dapat dilihat dari saling mengedepankan musyawarah mufakat saat ingin menyelesaikan sengketa atau restrukturisasi akadnya. Hal ini menandakan keduanya memiliki moral yang baik. Yang keenam ada asas kepatutan, di mana dalam kontrak ini sudah cukup dikatakan patut, akan tetapi terdapat beberapa klausul yang menjadi bahan kritik,
seperti yang dijelaskan di dalam tabel unsur perlindungan konsumen. Yang ketujuh ada asas kebiasaan. Tidak begitu terlihat implementasi dari asas ini di dalam kontrak. Kemudian yang kedelapan ada asas perlindungan. Hak kedua belah pihak diperhatikan cukup baik di dalam kontrak ini. Itulah sebabnya perlindungan atas resiko kerugian yang mungkin dialami kedua belah pihak dapat diminimalisir dengan baik. Next. Yang kedua ada struktur akad kontrak yang terdiri dari awal akta, badan akta, dan penutup akta. Nah, di bagian awal akta itu yang pertama ada judul akta, yaitu akad pembiayaan musyarakah mutanakisoh. Keterangannya sudah sesuai. Yang kedua ada nomor akta, yaitu nomor 59, sudah sesuai. Yang ketiga ada jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun di dalam kontrak pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, hari Senin tanggal 27 Juli 2009. Nah, ini juga sudah sesuai. Kemudian yang keempat ada nama lengkap dan tempat kedudukan notaris, yaitu Sri Astuti sebagai notaris di Kota Bekasi. Sudah sesuai. Next. Kemudian bagian badan akta. Yang pertama itu ada nama lengkap, tempat, tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili. Di dalam kontrak ada dua pihak, yaitu Nyonya Sulastri dan Nyonya Endang. Nyonya Sulastri lahir di Magelang tanggal 7 November 1958, warga negara Indonesia, sebagai bisnis manajer PT Bank Mardotila Syariah, cabang Kalimas Bekasi. Bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Citarum, DB 41, Buana Risma, RT 2, RW 12, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Yang kedua ada Nyonya Endang, yaitu sarjana ekonomi, lahir di Solo tanggal 6 bulan Mei tahun 1968, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi, jalan titik-titik, kemudian di Kota Bekasi. Nah, keterangannya yaitu belum sepenuhnya sempurna karena di dalam kontrak tidak dijelaskan mengenai nomor KTP, yang mana hal ini cukup penting di dalam anatomi sebuah kontrak bila alamat yang dicantumkan tidak begitu lengkap dengan maksud kejadian pihak komparisinya dan juga alamat dari pihak nasabahnya belum begitu lengkap. Yang kedua ada keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, yaitu ada Nyonya Sulastri sebagai bisnis manajer PT Bank Margotilah Syariah, disebut sebagai bank. Kemudian ada Nyonya Endang selaku pembeli yang disebut nasabah. Keterangannya sudah sesuai. Next. Yang ketiga ada isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dalam kontrak, bank dan nasabah bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada bank. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian yang keempat ada nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Dalam kontrak itu tidak terdapat uraian yang mendetail mengenai saksi pengenal, hanya disebutkan bahwa terdapat notaris dan 2 orang saksi yang disebutkan pada akhir akta ini, yaitu ada notarisnya Sri Astuti di Kota Bekasi, kemudian saksi pertama ada Larasati, saksi kedua ada Amron. Keterangannya belum sempurna sesuai karena tidak dijelaskan secara detail mengenai tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Padahal hal ini sangat penting untuk kejelasan pengetahuan di antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua yang sudah menjelaskan. Nah, adapun selanjutnya yaitu melanjutkan penjelasan mengenai struktur kontrak yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
pada bagian akhir atau penutup akta. Yang pertama itu uraian tentang pembacaan akta. Di sini tidak terdapat uraian tentang pembacaan akta. Keterangannya tidak sesuai karena sebaiknya dalam sebuah kontrak atau akta diuraikan tentang pembacaan aktanya agar kedua pihak sama-sama mengetahui secara pasti isi dari kontrak yang dibuat. Yang kedua, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan apabila ada. Di dalam kontrak ini hanya terdapat uraian yang berkaitan dengan penandatanganan yang menyatakan tanda kutip dalam hal nasabah berbentuk badan hukum. Nasabah menyatakan bahwa pada saat penandatangan akad ini para anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan nasabah telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan nasabah berkaitan dengan akad ini. Keterangannya belum sesuai. Penerjemahan tidak diperlukan dalam kontrak ini karena kedua belah pihak sama-sama berdomisili di Indonesia. Yang ketiga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Di dalam kontrak ini tidak dijelaskan keterangannya tidak sesuai. Keterangannya sama dengan yang terdapat dalam bagian kedua pada poin keempat. Next. Ya, yang keempat, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau unsur tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, ataupun penggantian. Di dalam kontrak ini terdapat beberapa uraian mengenai adanya akad tambahan di kemudian hari. Yang pertama, diadakannya akad ini dan atau akad tambahan. Akad ini tidak akan bertentangan dengan suatu akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh nasabah dengan pihak ketiga lainnya. Yang kedua, apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka bank dan nasabah akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu akad tambahan atau addendum yang ditandatangani oleh para pihak. Tiap akad tambahan dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Keterangannya sudah sesuai. Next. Nah, selanjutnya struktur akad syariah. Yang pertama, bagian pembukaan, yaitu tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan terjemahannya. Dalam kontrak ini, Bismillahirrahmanirrahim, lafaz basmalah, meskipun tidak diwajibkan untuk menulis lafaz basmalah, maka benar alangkah lebih baiknya bila ditulis seperti di dalam kontrak ini, karena kontrak ini adalah kontrak syariah. Yang kedua, ayat Al-Quran atau hadis serta terjemahannya. Di dalam kontrak ini terdapat kutipan ayat yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Keterangannya sudah semestinya sebuah kontrak syariah untuk mencantumkan ayat Al-Quran atau hadis di dalamnya, sekalipun bukan merupakan syarat mutlak, tetapi sangat berfungsi sebagai dasar hukum dan pembeda pada akad ini dengan akad lainnya. Yang ketiga, judul. Dalam kontrak ini berjudul akad pembiayaan musyarakah mutanakisah. Terdapat judul akad yang ditulis dengan sesuai isi kesepakatan dan ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di bagian tengah. Keterangan sudah sesuai. Nomor 4, kepala akad. Terdiri dari judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya akta, serta nama lengkap dan kedudukan notaris. Keterangan sudah sesuai. Nomor 5, komparisi. Dalam kontrak ini bagian komparisi tertulis identitas para pihak yang membuat akad atau yang berkepentingan langsung di dalam akad tersebut, yaitu PT Bank Mardatillah Syariah Tbk dengan nasabah. Keterangan sudah selesai. Next. Selanjutnya nomor 6, dasar diadakan akad atau premis. Dalam kontrak ini
adalah salah satu syarat suatu kontrak atau akad karena isinya merupakan pernyataan bahwa kontrak tersebut dibuat atas dasar yang halal serta sebab dibuatnya kontrak yang bersangkutan. Bank dan nasabah bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada bank. Keterangan sudah selesai. Nomor 7, dasar hukum. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 seperti yang sudah diuraikan pada poin nomor 2. Keterangan sudah sesuai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara ketiga. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai isi materi dari struktur akad dan juga penutup yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari struktur akad syariah pada bagian isi atau materi. Yang pertama, klausul definisi. Adapun klausul definisi terdapat di dalam pasal 1 dan sudah dijelaskan dengan lengkap. Dalam hal ini sangat penting dilakukan guna penyamaan persepsi dan pemaknaan atas jenis kontrak atau akad yang sedang dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari karena adanya kesalahpahaman. Yang kedua yaitu klausul objek akad. Dijelaskan di dalam pembukaan akta ini dengan uraian sebagai berikut. Objek dalam akad ini yaitu pembelian bersama atas 2 bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor ... atau cimuning dan nomor ... atau cimuning yang keduanya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar, Gebang, Kelurahan Cimuning. Dalam hal ini mengenai klausul objek akad tidak dijelaskan begitu spesifik, yaitu berikut luas tanah, alamatnya secara lengkap, dan penyertaan bukti kepemilikan atas objek tersebut. Maka akan lebih baik bila dilengkapi dalam klausul ini. Selanjutnya, klausul hak dan kewajiban. Dalam klausul hak dan kewajiban dijelaskan di dalam pasal 2, yaitu yang berisi pertanggungjawaban pengendalian aktivitas usaha, wewenang pelaksanaan kerja sebagai usaha objek kerjasama dan hak pengambilan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini sudah sesuai karena antara hak dan kewajiban dari pihak bank dan nasabah seimbang, sehingga diharapkan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, klausul sanksi. Adapun klausul sanksi dapat juga dikatakan sebagai klausul akibat cedera janji, yang dalam kontrak ini diuraikan di dalam pasal 10, yaitu dengan cara melakukan penelitian latar belakang adanya cedera janji, menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban bank menjual harta benda yang dijaminkan oleh nasabah atau penjamin kepada bank berdasarkan prinsip keadilan. Setelah penilaian bank dari penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa nasabah tidak dapat lagi membayar kewajibannya. Dalam hal ini sudah sesuai karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya klausul spesifik. Adapun klausul spesifik dalam kontrak ini dijelaskan di dalam pasal 3, yaitu pembiayaan dan jangka waktu penggunaannya. Kemudian pasal 4 atau syarat realisasi, dan pasal 5 yaitu pembagian hasil usaha. Dalam hal ini belum sepenuhnya sempurna karena di dalam pasal 5 terdapat klausul yang menyatakan nasabah selaku syarik dengan ini wajib mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini. Kalimat di atas mengandung makna yang ambigu, antara seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah ataukah nasabah hanya turut menanggung kerugian yang ada. Maka sebaiknya
dijelaskan lebih spesifik lagi mengenai pembagian kerugian ini. Didasarkan pada porsi modal yang mana ketentuan ini yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisoh. Kemudian yang terakhir, klausul pemilihan hukum dan domisili, yaitu menentukan hukum yang dipilih dalam melaksanakan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila terjadi perselisihan, dalam klausul ini juga dituliskan di mana penyelesaian sengketa akan dilakukan, yaitu terdapat di dalam pasal 17 dan pasal 18. Dan dalam hal ini keterangannya sudah sesuai. Kemudian, adapun pada bagian penutup, terdapat dua struktur kontrak, yaitu yang pertama, pernyataan para pihak tentang tiadanya hal-hal yang membatalkan akad. Dalam hal ini tidak dijelaskan di dalam kontrak mengenai tiadanya hal-hal yang membatalkan akad. Hanya dijelaskan mengenai peristiwa cedera janji pada pasal 9 dan terdapat klausul berupa jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya. Dan dalam hal ini keterangannya sudah sesuai. Kemudian yang kedua, penandatanganan. Dalam kontrak ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akad ini, antara lain pihak bank, nasabah, notaris, dan 2 orang saksi. Dan dalam keterangannya sudah sesuai. Dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai struktur akad hingga penutup. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai unsur akad syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Unsur akad syariah, yang pertama, definisi MMQ. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 73 garing DSN MUI garing 11 garing 2008 tentang musyarakah mutanakisoh. Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset barang atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahan oleh pihak lainnya. Dalam praktik MMQ, musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal para pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Keterangannya, kerjasama antara kedua belah pihak dalam pensyarikatan modal yang sama berangsur-angsur terjadi perpindahan kepemilikan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedua, hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 73 garing DSN MUI garing 11 garing 2008 tentang musyarakah mutanakisoh, memberikan modal dan kerjasama berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nishab yang disepakati pada saat akad, menanggung kerugian sesuatu sesuai proporsi modal. Dalam praktik MMQ-nya, klausul hak dan kewajiban dijelaskan dalam pasal 2, yaitu berisi pertanggungjawaban pengendalian aktivitas usaha, wewenang pelaksanaan kerja sebagai wakil, adanya kebolehan penunjukan surat kuasa perwakilan usaha, wewenang dalam hal pengambilan keputusan bersama, tidak bolehnya mengalih objek kerjasama, dan hak pengambilan keuntungan sesuai dengan hisab yang disepakati. Keterangannya, hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak harus seimbang dan tidak boleh ada yang merugikan satu sama lain. Yang ketiga, yang ketiga, pembagian hasil usaha. Fatwa DSN MUI nomor 73 DSN MUI garing 11 garing 2008 tentang musyarakah mutanakisoh. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah terhadap dibagi sesuai dengan nisab yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan kerugian harus berdasarkan
proporsi kepemilikannya. Hisab keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanakisah dalam kurung OJK. Bagi hasil dalam MMQ ini diperoleh dari pendapatan berupa ujrah atau aktivitas penyewaan objek MMQ atau aset properti yang dimiliki bersama para pemilik modal atau nasabah, dan BUS BPRS. Pembayaran bagi hasil ditentukan berdasarkan nilai realisasi pendapatan, bukan berdasarkan nilai proyeksi. Pendapatan dapat dilakukan dalam metode revenue sharing atau profit sharing. Pembagian keuntungan dilakukan secara periodik per tanggal yang sudah disepakati bersama. Nasabah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak antara setiap periodenya. Bank wajib memberikan audit atas laporan yang diberikan oleh nasabah. Pada praktik MMQ-nya dijelaskan di dalam pasal 5 bagi hasil berdasarkan pada prinsip net revenue sharing atau profit sharing. Bagian keuntungan yang akan dibagikan adalah keuntungan yang telah nyata diterima atau cash basisnya. Berdasarkan laporan keuangan syirkah, bagi hasil akan dilakukan pada setiap periode dan setiap tanggal yang disepakati para pihak. Nasabah selaku syarik dengan ini wajib mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini. Menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas musyarakah mutanakisah berdasarkan akad ini secara periodik pada tiap tanggal yang disepakati para pihak, melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh nasabah yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari nasabah. Apabila bank tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada nasabah, maka bank dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh nasabah. Keterangannya, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal, dengan catatan tidak diakibatkan oleh uang prestasi salah satu para pihak. Selanjutnya, denda. Denda atau tazir. Regulasinya buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanakisah dalam kurung OJK. Denda dan tanggungan atau takzir harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan sementara ganti rugi atau tawid. Dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan BUS UUS BPRS. Denda atas tunggakan atau takzir hanya dikenakan kepada nasabah jika nasabah terbukti lalai atas kewajibannya pembayaran angsurannya. Pada praktik MMQ, dijelaskan di dalam pasal 8, dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam akad ini, maka bank membebankan dan nasabah setuju membayar ganti rugi atau takzir. Atas keterlambatan disebut dana dari ganti rugi atas terlambatnya yang diterima oleh bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Keterangannya, dana atau takzir dibebankan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran karena terbukti lalai atas kewajibannya. Dana takzir diperuntukkan untuk dana sosial dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan dengan maksud untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak melakukan kelalaiannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, terima kasih kepada Danik yang sudah menjelaskan mengenai unsur akadnya. Nah, adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan unsur syariah pada akad syariah, yaitu nomor 5 mengenai ganti rugi. Regulasinya dalam Fatwa DSN MUI nomor 73/DSN MUI 11/2008 tentang musyarakah mutanakisah, yaitu ganti rugi atau takwid hanya boleh dikenakan atas kerugian real yang diperhitungkan,
buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanakiso dalam buku OJK mengenai ganti rugi, yaitu ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada BUS garing UUS garing BPRS. Besarnya, ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian real atau real loss dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi atau potential loss. Pada kontrak ini dijelaskan di dalam pasal 8, yaitu dana dari ganti rugi atas keterlambatan yang diterima oleh bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial, dan ganti rugi disamakan dengan denda atau takzir, sehingga besaran yang harus dibayar ditentukan di dalam akad ini. Keterangannya, hukum asal dari ganti rugi itu tidak sama dengan denda yang boleh diperhitungkan di awal. Adanya kebolehan menentukan ganti rugi adalah sebagai wujud kompensasi atas kerugian real yang dirasakan oleh salah satu pihak. Nomor selanjutnya. Nomor 6, mengenai jaminan atau anggunan. Regulasi dalam Fatwa DSN MUI nomor 73 garing DSN MUI garing 11 garing 2008 tentang musyarakah mutanakiso, yaitu pihak yang berserikat boleh mengadakan ketentuan adanya jaminan untuk meminimalisir resiko kerugian. Walaupun pada prinsipnya dalam pembagian musyarakah tidak ada jaminan. Jadi kodifikasi produk perbankan syariah di dalam kodifikasi produk perbankan syariah, bank itu dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan, dan jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan musyarakah. Dalam akta ini terdapat di dalam pasal 11, yaitu untuk menjamin ketaatan nasabah selaku kuasa syarik terhadap segala ketentuan dalam akad ini, dan untuk tertibnya pembayaran atau pelunasan modal dan bagian keuntungan tepat waktu yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan akad ini. Maka nasabah atau penjamin menjaminkan barang kepada bank. Keterangannya, terdapat kebolehan mensyaratkan jaminan untuk memitigasi adanya resiko wan prestasi di kemudian hari. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur pelindungan konsumen. Dalam yang pertama, dalam pasal 1 ayat 1, yaitu mengenai isi pasal yang menyimpang, yaitu musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi modal atau pembebanan resiko atau rugi dibebankan kepada nasabah sesuai yang disepakati bersama dalam akad ini. Permasalahannya, pada pasal ini terdapat klausul yang mengatakan bahwasannya pembebanan resiko atau rugi dibebankan kepada nasabah tidak kepada kedua belah pihak, sedangkan kerugiannya seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak. Solusinya, seharusnya pembebanan resiko atau rugi dibebankan kepada kedua belah pihak, bukan kepada salah satu pihak saja. Nomor 2, mengenai pasal 5 ayat 3, yaitu nasabah selaku syarik dengan ini wajib mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini. Permasalahannya, klausul ini mengandung makna merugikan bagi salah satu pihak, yakni dalam hal ini adalah pihak nasabah, karena harus menanggung kerugian yang ada. Solusinya dilakukan restrukturisasi ketentuan pada pasal ini, bahwasanya kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak selama kerugian timbul bukan akibat dari wan prestasi. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada Jud Munawar yang sudah menjelaskan. Adapun pembahasan mengenai unsur pelindungan konsumen selainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Untuk selanjutnya, unsur perlindungan konsumen pada nomor 3 terdapat pasal 5 ayat 7. Isi pasal yang menyimpang dari ayat tersebut adalah nisbah bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud akad ini dapat diubah atas dasar pertimbangan pihak bank. Permasalahannya, nisbah bagi hasil dapat diubah hanya atas pertimbangan bank, sedangkan perubahan nisbah bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Solusi dari pasal menyimpang ini yaitu klausul yang dimasukkan seharusnya adalah nisbah bagi hasil usaha dapat diubah atas dasar pertimbangan kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada pasal keempat, yaitu terdapat di pasal 6 ayat 5. Isi pasal yang menyimpang yaitu catatan atau administrasi bank merupakan bukti sah dan mengikat terhadap nasabah mengenai transaksi nasabah dengan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah kewajiban pokok, margin, denda, dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena fasilitas pembiayaan musyarakah mutanakishoh yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan wajib dibayar oleh nasabah kepada bank. Demikian tanpa mengurangi hak nasabah untuk setelah membayar seluruh kewajiban meminta pembayaran kembali dari bank atas jumlah yang ternyata kelebihan dibayar, atau jika ada, oleh nasabah kepada bank. Untuk itu, kelebihan pembayaran tersebut, nasabah tidak berhak meminta ganti rugi apapun dari bank. Permasalahannya, di sini terdapat klausul bahwa kelebihan pembayaran jika ada yang dilakukan oleh nasabah kepada bank, maka nasabah tidak berhak meminta ganti rugi kepada pihak bank. Sedangkan di dalam fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008 bahwasannya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank harus dikembalikan. Solusinya, seharusnya dilakukan restrukturisasi ketentuan bahwa setiap kelebihan pembayaran baik dalam hal angsuran maupun hasil eksekusi jaminan harus dikembalikan kepada nasabah. Pasal selanjutnya yaitu terdapat di pasal 8 ayat 1. Isi pasal yang menyimpangnya dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam akad ini, maka bank membebankan dan nasabah setuju membayar ganti rugi atau takzir atas keterlambatan tersebut sebesar Rp1.191 untuk setiap keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi nasabah. Permasalahannya di sini tidak ada pembeda antara denda atau takzir dengan ganti rugi atau takwid. Padahal kedua hal tersebut itu berbeda pengertian dan berbeda perlakuan. Dan juga takwid itu tidak boleh ditentukan di awal akad karena nilainya harus berdasarkan real loss, bukan potensial loss. Solusinya harus dibedakan antara denda takzir dengan ganti rugi atau takwid karena mereka sama sekali berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan yang berpotensi melanggar peraturan dan perlindungan konsumen. Pasal selanjutnya yaitu terdapat di pasal 12 ayat 8. Isi pasal yang menyimpang adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat 1, 2, dan atau 3 pasal ini, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan bank dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan atau atas alasan apapun. Permasalahannya, dalam pasal ini bank dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini berpotensi merugikan bagi pihak nasabahnya karena beresiko menanggung segala kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari. Solusinya yaitu dapat dilakukan restrukturisasi bahwa bank dibebaskan dari tuntutan kerugian bila kerugian timbul akibat dari prestasi nasabah dan sudah dibuktikan sebenarnya di muka pengadilan. Baik, terima kasih kepada pembicara terakhir yang sudah menjelaskan mengenai unsur perlindungan konsumen dalam analisis akad musyarakah mutanakisah ini. Nah, adapun demikianlah presentasi yang sudah kami laksanakan. Kami mohon maaf bila mana terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.